wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk pemaparan saya ya terkait dengan aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 ya. Bapak Ibu guru ditunggu di angkatan 10 walaupun kemarin angkatan 9 belum lolos ya, masih ditunggu di angkatan 10. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa bergabung di CGP calon guru penggerak angkatan 10 ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum saya mulai saya punya ice breaking ya dikit. Kalau di pramuka itu ada tepuk pramuka, betul? 2 kali tepuk pramuka, gitu kan? Nah, kalau saya tertawa, bisa tertawa? Mungkin yang sekarang lagi susah tertawa, sekarang belajar tertawa ya. Jadi, oke, 3 kali tertawa. Budaya positif. Pernah dengar kata budaya positif? Pernah. Apa? Ketika Bapak Ibu pertama kali mendengar budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Apa yang pertama kali di benak Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita? Contohnya apa? Contohnya datang tepat waktu, memiliki etos kerja yang baik. Ya, apa tadi? Datang tepat waktu, memiliki etos kerja yang baik. Ya, betul ya. Itu kalau dalam diri kita. Kalau dalam di sekolah terkait dengan murid kita, misalnya apa? Bu Mawar? Kebiasaan tidak ada terlambat. Ya, betul sekali ya. Budaya positif sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita ya. Contohnya datang tidak terlambat ya. Kemudian daftar hadir penuh ya. Kemudian sholat jamaah ya, itu termasuk dalam budaya positif ya. Jadi budaya positif, ketika budaya positif itu dilanggar ya, itu jadi apa? Misalnya nih, seharusnya kan datangnya tidak terlambat, tapi siswa datangnya terlambat, kemudian jarang masuk sekolah. Ya itu kan sering terjadi kan? Sudah terjadi di sekolah kita bukan? Iya. Oke, itu jadi apa? Masalah ya. Coba klik. Oke. Kecepatan bicara. Ya, masalah. Ya. Masalah apa aja tadi yang ada di sekolah kita? Terlambat dan sebagainya. Bapak Ibu bisa sekarang dibuka HP-nya ya. Buka mentimeter.com. Sekarang buka mentimeter.com. Mentimeter.com. Kalau sudah silakan dimasukkan kodenya 28445554. Ya, mentimeter.com. Mentimeter.com. Kodenya 28445554. Sudah? Oke, di situ ada pertanyaan ya.
terjadi di sekolah. Ada yang tidak bisa masuk? Iya betul, tinggal diisi. Ya, silakan di login dengan Google aja. Ya. Kalau minta login pakai Google saja. Ya, mentimeter.com. Ya, silakan yang sudah bisa masuk boleh diisi. Boleh lebih dari satu ya. Di situ saya buat 3. Silakan boleh diisi. Sudah, oke, di sini udah ada yang menjawab, tidak disiplin, terlambat datang, body shopping, siswa datang terlambat, bullying, stealing, kurang bertanggung jawab. Nah, ya ada lagi. Ya, ini merupakan masalah-masalah yang memang sering terjadi di sekolah, terutama sekolah kita, ya kan? Nah, sekarang untuk selanjutnya, Bu Zara, ada pertanyaan selanjutnya. Ini masih di mentimeter. Kedua. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan ditulis. Apakah dengan memberi sanksi? Apakah dengan memberi hukuman? Apakah dibiarkan saja? Sudah? Ya, siswa tidak mengerjakan tugas. Oh, berarti ini tadi yang ini ya. Coba dibaca pertanyaannya Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu cara penyelesaiannya dari masalah? Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas. Apa yang cara Ibu menyelesaikan itu dengan cara apa? Memberi hukuman, memberi sanksi, ya? Atau dibiarkan saja? Ya, diberi hukuman, betul, ditegur, diberi sanksi. Oke. Ada lagi? Melakukan konseling. Nah, ini guru BK ya, melakukan konseling ya. Keren. Masih ada lagi? Oke, kita tutup dulu Bu Zara. Kita masuk ke presentasi selanjutnya ya. Kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Ketika ada masalah, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya? Kita simpan dulu ya. Tadi ada yang dihukum, diberi sanksi, ya kan? Oke, itu memang segera terjadi di sekolah kita. Oke, dari permasalahan dan penyelesaian yang Bapak Ibu utarakan tadi, ya, apakah Bapak Ibu, ya, masih kedepannya, apakah masih mau melakukan penyelesaian dengan cara misalnya dari dihukum, ya, atau diberi sanksi, masih gitu. Padahal kita dulu menjadi murid dengan kita memiliki
jewer sama guru kita, apa yang dilakukan orang tua kita? Marah. Kalau zaman sekarang dibelain dong, kan gitu ya. Itu bedanya. Bahwa perubahan zaman telah merubah segalanya, termasuk pendidikan ya. Di sini untuk mengubah itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya, di sini ada konsep inti ya, di mana cara penyelesaian itu akan menjadi budaya positif ya, tidak lagi dengan cara menghukum, diberi sanksi dan segalanya ya. Bagaimana sekarang ya kita mau menerima bahwa perkembangan zaman itu sudah berubah. Jadi kita mau tidak mau harus menerima perubahan paradigma ya, perubahan paradigma belajar kita. Pandangan kita bagaimana? Apakah kita mau memperbaikinya? Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti guru-guru yang pernah lakukan kepada kita? Pernah tidak di sini ada bapak ibu yang waktu sekolah dihukum oleh gurunya? Pernah. Oke, bagaimana? Apakah masih teringat? Masih. Kenapa masih teringat? Iya, terkesan. Terkesan. Kemudian kemungkinan bisa juga ada yang karena sakit hati ya, karena kita dihukum, kita sakit hati, jadi sampai tua begini juga kita tetap mengingatnya ya. Ini paradigma baru ya, merupakan pembelajaran paradigma baru. Itu adalah pembelajaran yang dirancang ya menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengikuti kebutuhan murid ya, sesuai dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Kita datang ke sini untuk siapa? Kita datang sekolah ini untuk siapa? Untuk siapa? Siswa, murid, ya kan? Ketika sampai di sekolahan, siapa yang mau kita beri ilmu? Siswa, murid, ya. Apa ya? Siapa yang mau kita hasilkan? Murid. Jadi murid dan murid, ya. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa guru itu harus menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid itu bukan berarti menuhankan murid. Adi, kenapa kamu tidak mau belajar? Saya malas bu, ya kita malas-malasan, bukan ya? Bukan kita menurut maunya murid itu seperti apa, ya bukan. Tapi menghamba kepada murid itu adalah menuntun murid sesuai kebutuhannya, ya. Untuk apa? Untuk menciptakan murid yang selamat, yang bahagia sebagai manusia dan masyarakat seutuhnya, ya. Dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Coba sedikit bernyanyi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu yang harus diingat sampai ya. Karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka yang sebenarnya ya, untuk yang mengajar kelas 10. Oke, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwasanya pembelajaran kita ya yang lalu itu terjadi miskonsepsi teori kontrol. Ya, apa itu miskonsepsi teori kontrol yang telah kita lakukan? Next, ya, bahwa kita sebagai guru memiliki ilusi bahwa kita harus mengontrol murid. Murid itu harus nurut sama kita. Ya, kamu nggak boleh terlambat. Kamu harus mengerjakan tugas sekarang. Awas ya kalau tidak, kamu tidak akan naik kelas, gitu kan? Ya, lanjut. Ilusi selanjutnya adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, ketika bapak kamu harus belajar yang rajin. Kalau kamu belajar yang rajin, nanti kamu akan sukses. Apa kalau sekarang kita berkata seperti itu, nasihatnya seperti itu, bisa diterima? Tidak, ya kan? Itu aja ilusi ya. Oke, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kamu nggak boleh ke situ, kamu harusnya ke sini. Ke sini loh yang baik untuk kamu. Ya, ketika ada anak mau masuk ke dokteran misalnya, ya, mau masuk ke dokteran, kamu itu nggak cocok masuk ke dokteran.
bilang kamu berangkat ke sekolah. Kenapa kamu tidak berangkat sekolah? Itu kecewa sama kamu. Kamu hanya buat janji-janji saja. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada siswa. Lanjut, saudara. Ya. Jadi miskonsepsi kontrol tadi itu dirubah dalam sebuah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, nah sekarang disiplin positif. Oke, disiplin. Kalau dalam benak Bapak Ibu disiplin itu apa? Apa yang ada dalam benak Ibu disiplin itu apa sih? Sesuai aturan ya, sesuai aturan, tepat waktu misalnya begitu. Ya. Tapi bahwasanya disiplin positif ini disiplin itu kalau dalam bahasa asingnya adalah disiplina yang artinya adalah belajar. Ya Bapak Ibu, belajar. Disiplinnya itu adalah belajar, bukan untuk mengikuti aturan, tapi untuk belajar mengikuti sebuah proses pembelajaran. Lanjut saudara. Nah, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran besar diri tanpa adanya paksaan, hukuman maupun penghargaan. Jadi kita kalau memberikan penghargaan, memberikan reward agar anak termotivasi untuk belajar itu sebenarnya salah. Jadi penghargaan itu sama aja dengan hukuman. Ya sebenarnya begitu. Ya lanjut saudara. Ya, di sini disiplin positif itu akan itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Kalau di dalam konteks yang harus dikasih pelajaran pertama adalah profil pelajar Pancasila itu sendiri ya. Ya, yang kedua misalnya toleransi, rasa hormat, memiliki integritas, memiliki empati, kreativitas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa ya. Lanjut saudara. Ya, dari nilai-nilai kebajikan ya kita juga sebagai manusia ya itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, betul? Ya, bukan hanya siswa saja, tapi kita guru juga memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Siswa itu mampu melakukan apa sebenarnya? Mampu di mata pelajaran apa? Ya. Yang ketiga selanjutnya adalah kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya. Oke, nilai-nilai kebajikan itu ya dapat muncul dari seorang manusia ya ketika dapat muncul ya, ketika mereka atau kita adalah memiliki motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Bagaimana motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Ya, ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Ya, misalnya, kenapa Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid? Karena saya takut ditegur kepala sekolah. Kenapa Bapak Ibu mengajar di kelas tepat waktu? Karena takut ditegur kepala sekolah. Atau karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Itu jadi motivasi ekstrinsik. Jadi bukan dari dalam dirinya, tapi melakukan sesuatu, melakukan budaya positif karena adanya dorongan dari luar. Seperti saya takut ditegur lah, ya. Nanti saya tidak dapat penghargaan dong, gitu ya. Oke, kemudian motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang ada di dalam diri, bahwa saya ketika saya mengajar tepat waktu di kelas, datang tepat waktu di kelas, ya saya akan apa Bapak Ibu? Ketika saya mengajar masuk kelas tepat waktu, berarti saya tahu tanggung jawab saya, bahwa saya menghargai diri saya dan murid menunggu saya ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hukuman konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi sama atau tidak Bapak Ibu? Beda ya.
guru. Ketika ada datang terlambat itu saya ya. Adik, kamu terlambat. Ayo cepat lari. 1, 2, 3, 4. Nah itu langsung ya. Tanpa adanya kesepakatan, tidak ada ngobrol barengnya itu tidak ada. Ya itu namanya hukuman. Oke lanjut. Nah ini konsekuensi itu terencana. Ya itu terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman ya, dan guru selalu memonitor. Itu konsekuensi adalah jalan terakhir ya, jalan terakhir. Tapi jangan memberikan hukuman ya. Kemudian restitusi. Nah restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah restitusi ini adalah dialog ya, nanti akan saya kasih contoh ya, saudara. Nah ini kita 5 posisi kontrol guru. Tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah kita dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ya 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa berat, penghukum, tidak suka menghukum, membuat rasa bersalah seperti tadi saya kecewa sama kamu, yaitu membuat rasa bersalah. Teman, nah teman itu sejajar ya, bisa mengayomi yuk kita sholat itu ya teman. Kemudian pemantau dan yang terakhir adalah manajer ya. Posisi kontrol yang sebaiknya dimiliki oleh guru itu adalah posisi kontrol manajer ya. Bagaimana sih posisi manajer itu? Bicara ya, posisi manajer itu menggunakan restitusi ya. Segitiga restitusi nanti akan dibahas di materi terakhir. Oke, keyakinan kelas ya, untuk membuat suatu kesepakatan. Oh ya, keyakinan kelas sama tidak dengan peraturan? Apa bedanya? Kalau peraturan identik dengan hukuman ya. Peraturan itu hanya dimiliki oleh misalnya kepolisian ya kan? Itu peraturan sekolah. Maka keyakinan kelas itu harus ada pada diri guru ketika akan mengajar di dalam kelas. Nanti kita belum mulai masih di pembelajaran ya. Nah nanti ada kesempatan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama murid ya. Untuk apa tujuannya? Kenapa membuat keyakinan kelas? Tujuannya apa? Jadi membuat sebuah keyakinan bagaimana ketika Bapak Ibu mengajar ya, itu sesuai dengan harapan ya. Kemudian terwujudlah sebuah budaya positif ya, termasuk dengan tidak tidur di kelas, tidak makan di kelas, harus semangat belajar. Itu masuk dalam keyakinan kelas. Itu harus nanti di pertemuan awal Bapak Ibu coba untuk buat. Jadi ketika ada anak tidak mengerjakan tugas dan pelanggaran-pelanggaran yang lain, Bapak Ibu bisa langsung menunjuk keyakinan kelas kita apa ya. Jadi tanpa kita harus marah ini begitu ya, kita langsung saja keyakinan kelas kita apa. Oke, apa konsekuensinya? Nah terakhir adalah konsekuensi dari keyakinan kelas bersifat abstrak dan pernyataan universal yang mudah dipahami oleh siswa. Next. Oke, nah ini yang terakhir, segitiga restitusi yang dimiliki ya, tahapan yang dimiliki oleh seorang manajer. Nah, guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, di segitiga restitusi itu apa sih? Proses dialog antara guru dan murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga menghasilkan murid yang memiliki karakter yang lebih kuat, seperti murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Oke, di sini tahapannya ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tanya, dipanggil. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil kesini oleh ibu? Tidak tahu bu. Nah oke. Mungkin ada laporan dari guru lain bahwasanya kamu itu kalau di kelas tidak pernah mengerjakan tugas. Saya begitu ya. Ditanya begitu. Kemudian siswa pasti akan menjawab kenapa dia tidak melakukan, kenapa dia melakukan itu. Dia akan mempertahankan yang menurut dia yang baik itu apa. Kenapa dia melakukan hal itu. Ya. Okay, next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah dari menstabilkan
memvalidasi tindakan yang salah. Alasan apa yang membuat anak atau siswa melakukan kesalahan tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Ya, apa? Kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu sering terlambat? Nah, itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah langkah menanyakan keyakinan. Nah, tadi udah ada ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu apa ya? Ya, menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita itu apa? Apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Nah, kita mengajukan pertanyaan seperti itu, gitu ya. Karena sebelum kita mulai pembelajaran, kita telah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh penerapannya ada di video saya ya, yang saya buat. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak. Ya, ini penerapan yang telah saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Mungkin agak dipercepat itu juga yang langsung ke masalah. Nah, itu. Nah, ini. Kelihatan. Ini menstabilkan identitas. Ya, jadi siswa ini berangkat ke sekolah menggunakan sendal, ya. Seperti masalah yang sudah pernah ada di sekolah kita ya, bahwa anak-anak kita telah menggunakan sendal. Saya angkat di sini, ya. Kenapa kamu menggunakan sendal? Nah, kemudian intinya ini menstabilkan identitas masih ya. Nah, bahwasanya berbuat salah itu hal yang wajar. Nah, menstabilkan identitas itu. Bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Sebenarnya kalau menurut saya salah sih kalau ngomong gitu ya. Bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Nah, ini udah masuk ke validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu memakai sendal ke sekolah? Saya merasa nyaman, Bu. Ya, saya merasa nyaman karena kalau di dalam sekolah harus dilepas, dipakai, ya kan, di dalam kelas harus dilepas, kemudian mau pergi keluar dipakai lagi, itu ribet kata Anda. Ya. Nah, di sini saya menguatkan bahwasanya membuat nyaman itu sebuah kebutuhan, tapi tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk melanggar keyakinan. Gitu, ya. Nah, yang terakhir adalah langkah menanyakan keyakinan. Apakah dengan menggunakan sendal Indri telah melakukan atau telah melanggar keyakinan yang ada di sekolah? Iya, betul. Nah, yang paling penting ya, ketika kita menghadapi masalah anak-anak ya, kepada anak-anak, pasti kita hanya menanyakan kenapa kamu memakai sendal? Itu tidak baik, gitu kan? Nah, yang membuat beda ya dari menanyakan keyakinan adalah anak mencari solusi dari masalahnya sendiri. Itu yang paling penting. Ya, misalnya datang terlambat atau tidak pernah sekolah. Oke, solusi kamu apa? Kira-kira ada tidak trik untuk menyelesaikan masalah kamu agar kamu tidak terlambat? Jadi bukan kita, guru bukan, tapi siswa sendiri yang akan mengajukan pernyataannya sendiri. Saya harus bagaimana? Ya, nah, cukup. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, semoga dengan pemaparan ini ya ada manfaat yang bisa diambil oleh Bapak Ibu, ada yang bisa diterapkan untuk kegiatan pembelajaran kita di tahun ajaran baru ini. Ya, amin ya. Oke, semoga kita bisa melaksanakan, ya, kita bisa ikhlas, bisa sabar dalam penuh
menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya. Intinya adalah sabar ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tapi anaknya tetap pada pendiriannya, tetap pada keyakinannya, ya, kita hanya satu, berdoa Bapak Ibu. Doa itu yang paling penting. Biar yang di atas yang menunjukkan jalan mana anak itu akan berjalan. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan dari saya. Saya harap dari Bapak Ibu guru ada yang masuk dan lolos di angkatan 10. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Iya dulu enggak. Jangan terlalu tegang. Biar Belajar sambil naik gunung gitu misalnya. boleh. Hitung tinggi gunung. Sudah? Sudah? Semua? Oke, kita baca dulu ya. Untuk kira-kira harapan kalian ketika belajar dengan saya itu apa sih? Gitu kan? Oke, siapa yang mau maju? Yang bacain? Oke, ayo. Dari mana, Bu? Baca Ini yang ini dulu. Dari sini. Satu lagi? Ayam. Lagi mungkin. Kalian ya, aku baca di sini gitu ya. Aku dulu ini kok. Gi, coba panggil ayamnya, Gi. Ayam gitu. Panggil ayam. Keyakinan yang pertama, apa itu? Suasananya santai, Oh, santai, asik, asik. belajarnya tidak tertekan, Edan. dan tidak tegang. Kamu baca. Ini maksudnya gantian. Keyakinan. Tidak. Dua tuh. Sama ya, tidak ada tekanan ya. Sama ya. Lanjut. Kelas dalam keadaan kondusif, santai, Sip. Ini angki. Terus santai, asik dan suportif. Oke. Main futsal. Menginginkan saat mendengarkan musik saat berlangsung. Menulis Oh, sambil saat boleh. Langsung sih, udah nggak? Oke, lanjut. dengan suasana damai, Damai. tentram, Nyaman gitu aja ya. Terus sunyi, ya. tidak ribut agar fokus, asli. Sampai kamu menyenangkan. Menyenangkan. Sunyi loh. Tidak membuat kegaduhan. Terus kondusif ya. Dan nyaman. Oke. santai, Nah, dari kondusif baca. adem dan gak panas. Nyaman ya. Sendiri ya, Kak. Ada, terus ada yang kira-kira aneh. Suasana ini agar lebih fokus, tetapi tidak mendadak. Kondusifnya ada ya. Walaupun beda di sana pikirannya sama. Ingin apa? Ingin nyaman, ingin tenang ya. Ya, sama ya. Oke, silakan boleh duduk. Nah, ini adalah suasana yang ingin kalian harapkan, ya. Belajar santai, asik, asik sama menyenangkan sama. Ya, kalian salah satu ya. Oke, tidak ada tekanan, tidak tegang, kondusif, sama nggak? Tidak ada tekanan, tidak tegang, kondusif ya. Ini dengan ini sama ya. Nah, ini dengan ini masuk di mana?
Ya, tidak ada yang mundar mandir dan sebagainya ya. Kalau suportif ya sesuai ya. Ketika mengerjakan tugas harus apa atau suportif dalam menjalankan keyakinan yang nanti kita sepakati. Ya, suportif ya. Sambil dengerin musik. Sama nggak kegiatannya dengan menyenangkan? Sama. Atau tenang bisa? Atau dimasuk di nyaman? Nyaman dengan tenang sama nggak? Dengerin musik dia masuk di nyaman atau di tenang? Dua-duanya masuk ya. Oke, jadi ini ya. Kita sampai sini nyaman. Tenang. Ini menyenangkan. Ada berapa ini yang kalian inginkan? Oke, siapa lagi nih? 2 orang maju ke depan untuk membacakan peraturannya. Ayo. Bacakan peraturannya ya. Oke, yang pertama apa? Bisa makan di kelas, namun saat guru selesai menjelaskan. Bisa makan di kelas, tapi Oh, makan. selesai. Bukan nanti makan. Makan di kelas. Tapi pas saat guru selesai menjelaskan. Oh, gitu. Gimana? Disepakati? Enggak juga sih. Iya, Karena Pak. bisa istirahat. Tapi kenyang juga sih. Tapi di meja guru. Disepakati apa tidak? Saya yang sepakat. Kalau ada 50% berarti tidak disepakati. Tidak disepakati, tidak ada ya. Oke, Sedih. Pembelajaran dimulai dengan 3S, salam, senyum, dan sapa. bagus. Itu masuk gimana coba? Menyenangkan. Menyenangkan. Santai? Santai atau Kondusif. Kondusif ya, 5S. Jaga tangan. Oke, 3S. Setiap pembelajaran usahakan kerapian pakaian. Kerapian masuk di mana nih? Rapi dan pakaian. Nanti tidak ada baju yang dikeluarkan. Sepakat? Oke, di mana nih nyaman ya? Rapi ya. Selain rapi baju, kelas juga harus rapi. Ya, oke. Misalnya galon di mana, TV di mana, lemari di atas meja masa gitu kan? Kan ya, oke. Lanjut. Pembelajaran dilakukan dengan santai, tidak tegang. Di santai ya di sini. Oke, ada. Kelas selalu bersih. Bersih masuk di mana? Oke, bersih. Toleransi terlambat 5 menit. Oh, sudah bel. Oke, masuk kondusif atau suportif? Support. Apa tepat waktu dengan diskon berapa menit tadi? 5 menit. Sepakat? Kalau lebih dari 5 menit, Ini dia nih. berarti kita bicara lagi ya. Oke. Terus Tidak ada ulangan karya. tidak ada ulangan waktu. Kalau bisa nonton untuk ekspresi mata. Oke, sesekali ya, sesekali nonton. Oke. Boleh makan hanya makanan kecil. Tadi kan udah ya, tadi udah. Oke. Terus, kalau udah sama nggak perlu? Sama-sama. Tidak ada PR. Tidak ada PR. Tidak ada PR. Boleh minum. Boleh.
Oke, ada nilai tambahan ketika pertama keaktifan. Keaktifan dinilai dari mana? Ya, ketika saya memberikan tugas, silakan diselesaikan. Entah 1 soal, entah 2, entah 3 soal ya. Yang selesai pertama dan benar nanti akan dapat poin plus. Ya, sepakat? Oke. Masuk di mana ini? Supporting ya. Memberikan poin plus. Ada yang aktif bisa aja ya. Maksudnya udah tahu ya, paham ya. Oke, lanjut. Tidak mengadakan ruangan dadakan. Guru tidak menerapkan dengan terburu-buru. Oh ya, santai berarti ya. Terus Tidak boleh masuk kelas tanpa kepentingan mendesak. ya, kondusif ya. Silakan kalau mau keluar atau izin. Berapa waktunya? 5 menit. 5 menit. 7 ya, 7. Jadi kalau lebih dari 7 menit kita samperin bareng-bareng satu kelas ya. Kali-kali makan, yuk makan sekalian. Oke, lanjut. Tapi dia yang terakhir. Ya, lanjut. Jika ingin bertanya harus angkat tangan agar bisa menimbulkan keributan. Apa? Kalau bertanya harus angkat tangan biar nggak ada Oh iya, keributan. sepakat. Masuk di kondusif ya. Oke, angkat tangan untuk berpendapat. Apapun itu. Terus Diadakan sesi diskusi dalam atau setelah pemateri berbicara. oke, diskusi atau kolaborasi. Ya, ketika misalnya ada soal yang tidak bisa dipecahkan sendiri, berarti bisa diskusi. Oke? Gimana nih? Kondusif atau menyenangkan? Menyenangkan ya. Oke, diskusi atau kolaborasi. Ayo lanjut. Lanjut. Jangan tidur di kelas. Hah? Jangan tidur di Oh, tidak tidur di kelas, sepakat? Sepakat. Ada yang tidur di kelas berarti siapa yang berhak untuk membangunkan? Ibu. Ayo. Jangan apa? Dipotong. Jangan. Kemudian diposting di sosial media. Jangan lupa di tag orang tuanya. Ya. Ya, setuju? Setuju. Masuk di ini ya, kondusif. Tidak tidur. Oke. Lanjut. Boleh memakai sendal di kelas. Boleh memakai sendal di kelas? Boleh? Boleh. Tapi kalau kotor disapu ya? Ya. Nah, kembali ke bersih. Lanjut. Peralatan sekolah harus lengkap. Peralatan sekolah harus lengkap. Ya. Enak itu maksudnya. Kayaknya nggak perlu ya, itu udah. Ada lagi? Diberikan waktu istirahat untuk bernafas. Oh, ice breaking, ya nggak? Boleh game? Boleh? Boleh. Nah, itu masih menyenangkan ya? Game, ice breaking. Ice breaking atau game? Boleh dari saya, boleh dari kalian yang minta ya, yang buat sendiri. Bisa? Oke. Lanjut, ada lagi? Boleh izin buat kelas kelas kayak ekskul gitu. Ya bukan ini, kayak buat atau ini? Waktu yang berbeda. Oh gitu ya. Tapi Oke. kelas ininya. Ya, oke. Boleh berkomunikasi tapi tidak dengan ada yang keras. Oh, oke, boleh? Komunikasi tapi tidak dengan ada yang keras. Gini deh. Asal gitu ya maksudnya. Ya, oke. Berarti berpendapat. Nah, ya, kondusif ya. Apa adanya nih ya. Berpendapat
Oke, dari ya ini kan yang diharapkan kalian untuk mencapai semua ini adalah Dengan adanya kesepakatan kelas kami lebih teratur, lebih aman, lebih nyaman, lebih santai, lebih kondusif, lebih sportif, lebih pokoknya lebih aman lah udah. Sip.